Assalamualaikum, halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Hari Pahlawan. Mari kita mulai. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Artinya kita sudah merdeka dari para penjajah asing. Tapi ternyata masih ada pertempuran dari negara asing loh. Setelah Belanda dan Jepang, kali ini Inggris. Ngeselin memang ya. Pertempuran 10 November dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pertempuran pendahuluan. Tanggal 25 Oktober, Sekutu masuk ke Surabaya dan menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Pada 26 Oktober, Sekutu melakukan peperangan pertama untuk membebaskan Kapten Huijer Nica dan anggota Belanda lainnya yang ditahan oleh rakyat Surabaya. Suasana semakin memanas ketika Sekutu menyebarkan ultimatum tanda menyerah rakyat Indonesia pada tanggal 27 Oktober dan disusul tanggal 28 Oktober yaitu peperangan antara Sekutu dan rakyat Surabaya. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober, keadaan berangsur-angsur mereda. Namun, bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Lanjutkan tanggal 1 sampai 6 November, Sekutu melakukan evakuasi anggotanya. Hingga pada 7 November, Sekutu mengirimkan surat ke Gubernur Suryo yang menyatakan bahwa Indonesia mempersulit proses evakuasi Sekutu. Surat tersebut dibalas oleh Gubernur Suryo pada tanggal 9 November yang berisi penolakan pernyataan Sekutu. Tanpa memperdulikan balasan Gubernur Suryo, Sekutu yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum lagi agar selambat-lambatnya pada 9 November 1945 jam 6 sore pihak Indonesia menyerah pada tentara AFNI dan administrasi Nica dan mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara lagi tanpa ampun apabila orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran 10 November. Karena rasa nasionalisme yang sangat kuat di jiwa masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini Surabaya, maka ultimatum itu ditolak sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Surabaya dibagi menjadi 3 sektor pertahanan dan Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya Madura melalui radio di Jalan Mawar nomor 4. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, 1.600 orang prajurit Inggris tewas. Pertempuran bagian 3 adalah pertempuran akhir. Pada tanggal 11 November, Sekutu melakukan serangan bertubi-tubi hingga 2 lini pertahanan Surabaya bobol. Tanggal 26 November, Wonokromo jatuh ke tangan Inggris dan disusul tanggal 28 November, Gunung Sari pun ikut jatuh ke tangan Inggris. Jatuhnya Gunung Sari menandakan bahwa Surabaya jatuh ke tangan Inggris secara keseluruhan, tepat 18 hari sejak 10 November 1945. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, sikap gigih dan tak tunduk pada saat menghadapi penjajahlah yang membuat 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, itulah sejarah singkat Hari Pahlawan. Hormat untuk seluruh pahlawan Indonesia. Sekian penjelasan ini, semoga dapat dipahami dan diambil hikmahnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa